Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan aktivitas pembelajaran di rumah hari ini. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan juga selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar kita terhindar dari penyebaran virus corona dan juga wabah-wabah yang lain. Marilah anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran ya. Juga ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah mendampinginya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1 yaitu sumber energi. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan juga cahaya. Oke, lanjut. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Pertama yaitu panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Yang ketiga, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan, contohnya ikan. Oke. Nah, sekarang cahaya matahari. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Oke, kita lanjutkan. Nah, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Oke, lanjut. Nah, kita sampai ke teks visual. Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya menggunakan gambar. Kita lanjutkan yaitu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Oke, penggolongan sumber daya alam. Ada 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui.
Sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu cepat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Contoh sumber daya alam hayati adalah hewan dan tumbuhan. Contoh sumber daya alam non-hayati adalah tanah, air, dan udara. Jadi sumber daya alam hayati itu adalah berasal dari makhluk hidup, sedangkan non-hayati bukan makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain emas, minyak bumi, gas, dan berlian. Nah, pemanfaatan sumber daya alam. 1. Pemanfaatan hewan oleh manusia. Di sini dicontohkan ayam. Ayam bermanfaat sekali karena telurnya sebagai sumber makanan. Dagingnya juga digunakan oleh manusia sebagai sumber makanan. Bahkan bulunya ayam pun dapat dimanfaatkan, yaitu sebagai alat kebersihan. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Bagian tumbuhan yang pertama adalah batang pohon. Pemanfaatannya yaitu sebagai bahan pembuat perabot rumah tangga dan juga kertas. Itu berasal dari batang pohon. Lalu bagian getah karet. Nah, getah karet. Pohon karet itu getahnya yang digunakan. Untuk apa? Itu dimanfaatkan sebagai bahan pembuat ban. Ban motor, ban mobil, ban sepeda itu berasal dari tumbuhan getah, dari tumbuhan karet. Lalu bagian buah, daun, dan umbi. Pemanfaatnya adalah sebagai sumber makanan. Serat kapas. Pohon kapas itu seratnya untuk apa? Dimanfaatkan untuk membuat bahan pembuatan pakaian kita. Lalu ada lagi tumbuhan kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar, lada, dan pala. Itu dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan obat-obatan dan juga untuk bumbu masakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh lain yaitu di hewan laut. Di laut itu ada hewannya. Itu juga sebagai sumber pangan. Hewan laut apa saja? Di situ ada ikan, ada udang, ada kerang, ada cumi. Nah, semuanya itu digunakan manusia sebagai sumber pangan. Lalu terumbu karang juga dimanfaatkan manusia untuk objek wisata bawah laut. Bahkan gelombang laut pun dapat dimanfaatkan, yaitu untuk pembangkit listrik. Oke, kita lanjutkan. Kita sampai ke hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia itu memiliki hak dan memiliki kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk berbagai keperluan. Apa kewajiban?
Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib kita laksanakan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Sehingga kewajiban dan hak itu harus seimbang. Kita lanjutkan. Nah, berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Hak pertama itu mendapatkan air bersih. 2. Hak mendapatkan aliran air yang lancar. 3. Hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. 4. Hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Itu semua adalah contoh hak dalam memperoleh haknya manusia. Oke, lanjut. Nah, berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Nah, kewajiban kita apa? 1. Menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menutup keran air jika tidak digunakan. 3. Tidak mencemari air dengan limbah. Contohnya membuang sampah di sungai atau di selokan. Itu tidak baik. Itu dapat mencemari air. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tinggi dan rendahnya nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan. Di dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada, dari nada yang rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka itu dinamakan not angka. Nah, ini mengenal tinggi rendah suatu nada. Ada 7, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ada 7. Sedangkan di atas do ada titik di atas, itu do-nya tinggi. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Ya, misalnya do ada titik di atas, itu tinggi. Re titiknya di bawah, berarti re-nya rendah. Mi ada titik di bawah, rendah. Mi titik di atas, itu tinggi. Dan seterusnya. Oke, itulah penjelasan Bu Guru hari ini. Semoga bermanfaat dan Bu Guru ucapkan terima kasih. Selamat belajar.